Hai Kak Libra. Kak Libra dari tadi di sini loh, dia loh nemenin aku loh. Ya Allah kakak hitam, gak gitu kakak sayang. Kakak mah masa depannya cerah atuh. Nggak sempurna kak, aku itu tidak sempurna. Nggak ada manusia itu sempurna. Ya, jadi untuk haters, mohon maaf kalau aku blok ya. Karena aku tidak membutuhkan kalian di live aku. Karena ketika aku susah, ketika aku sedih, kalian tidak ada di hidup aku. Kapan punya anak kak? Pasti cakep-cakep kalau punya anak. Tanya Tuhan ya sayang. Kapan punya anak gitu. Tuhan, kapankah kakak Nora Alexandra memiliki anak gitu. Kalau Nora Alexandra tidak tahu kapan memiliki anak, gitu kan? Karena kan kita itu masih diberikan misteri oleh Tuhan. Kapan kita meninggal itu kita tidak tahu. Kapan kita punya anak kita nggak tahu, gitu ya. Itu namanya takdir hidup. Dan jalan hidup manusia itu sudah digariskan. Gitu sayang. Jadi kalau ditanya kapan punya anak, aku juga nggak tahu. Aku takut salah jawab. Kalau ditanya kapan program IVF-nya, aku masih bisa jawab. Oh iya kak, program aku Desember ini. Dan memulai programnya Desember ini untuk penanaman janin. Dan semoga jadi ya babynya. Semoga bayinya di rahim aku mau berkembang dengan sehat dan tidak gagal gitu. Kakak lancar bahasa Indonesia dari kapan? Dari kecil. Madam, halo. Amin, semoga cepat dapat dede. Makasih kakak Ichi Ochi. Ichi Ochi. Hello Singapore. How are you? Gitu ya guys. Halo Medan, kakak Adet. Salam kenal ya kak. Sorry ya kalau live aku ada huru haranya. Tuhan, bisakah kau turunkan aku duplikat seperti ini? Sayangku, kakak hitam, Tuhan tidak mendengar kakak berdoa di live di live TikTok. Ya Allah kak bercanda nah. Gak apa-apa yang cantik gini mah bebas. Maaf ya kakak hitam, aku bercanda kakak. Kakak hitam. Ya Allah, apalah daya yang hitam ini. Enggak, itu namanya kakak hitam. Ada namanya kakak hitam. Kakak Libra 07, siap kak. Kak gimana respon Blizzering kalau ada yang hate comment? Sebenarnya dia geram juga ya, tapi dia pikir ya udahlah. Kalau emang keterlaluan kayak waktu ini kan aku sudah melaporkan orang yang berniat membunuh aku gitu. Waktu suamiku di penjara itu aku banyak diancam. Jadi aku itu tidak pernah tahu masalahku itu apa dengan netizen ya. Jadi aku ini orang yang kalau ngomong itu apa adanya gitu. Nggak mau aku berlagak kayak menjadi orang lain, aku nggak mau. Emang aku kayak gini gitu. Dan kalau kalian suka ya silakan. Enggak juga ya udah diem aja gitu maksud aku kan ya. Nah waktu itu suamiku di penjara kalau nggak salah kasus dengan ID ya, dan itu aku diteror habis-habisan dengan followers atau netizen yang dimana aku nggak kenal dengan dia, aku tidak pernah mencari masalah dengan dia, aku tidak tahu siapa dia. Dia mengancam katanya mau membunuh aku. Dan netizen itu seorang dokter di Medan gitu. Dan akhirnya aku laporkan gitu ke Polda Bali. Walaupun penanganannya lambat ya Polda Bali ya, tapi setidaknya aku udah bikin laporan. Dan akhirnya orang tersebut mohon minta maaf, dan ibunya dia bawa ibunya. Kakak, ibu saya sudah tua kak. Kalau dia tahu ibunya sudah tua, harusnya dia tidak boleh mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang lain dong ya.
Sedangkan ibarat kata gini, kalau Nora serang dia, wajar dia ganggu. Nah, aku kan gak ada serang dia, justru dia yang ganggu hidup aku gitu. Ya aku laporin gitu. Dan mau diambil paksa gitu, cuma dianya minta maaf dan aku nggak tega lihat raut muka ibunya gitu. Sebenarnya banyak banget akun-akun itu yang ganggu hidup aku guys gitu guys. Aku pun nggak tahu salah aku apa ke mereka. Nah kan VPN tuh udah susah gitu, tapi pasti ketemu sih, semoga aja. Ini aku minum obat guys dari dokter aku, dokter Anom Suardika. Nah ini tuh obat-obat untuk aku program IVF atau bayi tabung gitu. Jadi ada 3 obat yang harus aku minum gitu. Jatuh weh. Maaf ya kalau nggak sopan ya. Minum sambil minum obat, sambil live gitu ya. Maaf ya. Bayi tabung di Indo sulit kak, bener banget. Ya makanya kalau misalkan program aku di Indonesia ini gagal, aku mau ke Malaysia. Itu obat apa kak? Itu obat program bayi tabung kakak. Kemarin waktu konser di Solo aku berharap banget Kak Nora ikut nyanyi Kakak Ichi Ochi. Sun ya kita ketemu ya kak ya. Soalnya memang aku lagi sibuk banget ngurusin produk-produk aku gitu kak. Jadi guys kalian tahu nggak sih? Jadi dulu itu aku tuh jadi dulu tuh aku, halo Kak Black N, kakak semut hitam. Jadi kalian tahu nggak sih? Saking netizen itu suka usil sama aku, sampai aku tuh difitnah katanya aku tuh transgender alias bencong katanya. Nah pertanyaan aku adalah, kalau transgender atau bencong, dia tidak memiliki rahim sayang. Nah sedangkan aku pernah punya riwayat 2 kali hamil, dan tentunya aku itu program bayi tabung di Bali Royal Hospital dengan dokter Anom. Nah, masa ibaratnya gini, kalau misalkan aku transgender, masa aku punya rahim? Terus ada juga yang bilang, aku nggak hamil-hamil karena aku itu katanya transgender. Cantik doang punya anak susah. Enggak kok, siapa bilang punya anak susah? Riwayat aku pernah 2 kali hamil. Sebenarnya kan di sini kan mereka ini yang komen-komen ini kan nggak tahu siapa yang bermasalah. Kalau aku rekam medis ada. Kakak kalau orang transgender itu bisa melahirkan, bisa sayang, melahirkan makanan sayang, yang habis dia santap dia keluarkan. Ini untuk MAD ya, aku kasih tahu ya. Cantik doang punya anak susah katanya. Semoga MAD ini bersujudnya atau ibadahnya itu nggak hanya di handphone ya, tapi dia mempelajari bagaimana sebenarnya anak atau kehamilan itu sudah kuasa Tuhan ya, MAD. Jadi kalau kalian paham dengan kehidupan, kita mati, kita lahir pun itu sudah Tuhan yang menakdirkan kan? Nah, orang kayak MAD ini terlihat dia tidak mempelajari agama gitu ya. Mungkin, mohon maaf nih mungkin. Ini komentarnya dia tuh salah banget. Aku udah pernah 2 kali hamil dengan mantan aku ya. Jadi yang tahu riwayat kenapa aku susah hamil itu kendalanya bukan di aku, tapi Bali Royal Hospital itu ada historinya ya, dan aku tidak bisa sebutkan di sini gitu ya. Jadi aku kalau ketemu komen-komen kayak gini mau ngakak aja gitu ya. Jadi MAD ini manusia yang memang harusnya
ditatar gitu ya, biar tidak asal bacot gitu, kita blok aja. Oke, kalau mau punya anak main habis subuh, enggak kak, itu mungkin kepercayaan kakak, aku tidak mempermasalahkan ya. Jadi semua orang itu punya kepercayaan masing-masing kan ya, tapi enggak semua main habis subuh itu langsung jadi, enggak juga sih kak. Tergantung juga sih Pak Sutri ini ada sakit apa enggak. Terus misalkan mungkin yang cowok, mungkin ya ada yang cowok itu mohon maaf spermanya encer atau memiliki riwayat sakit apa gitu. Jadi semua itu kan di Indonesia ini ya, sebagian ya, nggak semua. Sebagian di Indonesia ini ketika ada pasangan suami istri yang dimana belum dikaruniai anak, yang disalahkan siapa? Pasti perempuannya kan? Padahal laki-laki juga bisa bermasalah loh guys. Ya. Jadi jeleknya di Indonesia ini sebagian, ya nggak semua ya, sebagian ya. Orang itu melihat si pasangan A itu tidak memiliki anak gitu, pasti istrinya. Padahal suami juga bisa, mohon maaf ya, laki-laki itu juga bisa mengalami mandul gitu ya. Kalau aku nggak setuju ya perempuan itu mandul gitu. Ya kalau aku ya, gitu ya guys. Itu kata medis bos, urat lagi kencang-kencangnya dan pikiran fresh. Enggak juga, itu untuk Kak Fauzan aja kepercayaannya ya gitu. Jadi jangan pernah kalian itu kayak selalu mendiagnosa pasangan A tidak memiliki anak pasti istrinya, pasti wanitanya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau tidak tahu bukti medisnya, mending silent aja deh gitu ya, daripada jatuhnya fitnah dan mengarang sebuah cerita itu nggak bagus gitu say. Habis main kepala di bawah kaki di atas kak, nggak apa-apa, itu kepercayaan kakak Andy aja ya. Mandul sama impoten beda kak, nggak tahu kakak hitam. Oke kakak Boy Rafly Ginting, siap, tetap semangat kak, makasih. Anak gue brojol bos. Kak Fauzan nggak nanya juga sih kak kalau anaknya kakak brojol gitu ya, tapi makasih kakak udah kasih info ya gitu guys. Kakak hitam ketawa-ketawa mulu loh, hadir kakak idolaku. Halo Kak Denny, semuanya yang udah hadir, kakak kentang busuk.